Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dan kepedihan itu sulit terusir dalam hidup manusia. Kalau di sekitar kita tampaknya beres-beres saja atau adem ayem, di tempat lain mungkin ada seseorang yang sedang menanggung kesusahan. Misalnya ada seseorang yang sakit, ia sudah diobati dan ternyata menyedot biaya yang sangat besar, akan tetapi tidak kunjung sembuh. Kisah seseorang yang menderita sakit dapat kita ketemukan pada kitab suci. Pada bacaan pertama tadi diceritakan ada seseorang yang bernama Ayub. Ayub sangat menderita. Ia mengeluh kepada Allah berkenaan dengan penyakit yang harus ditanggungnya. Ia cemas dan merasa dirinya sedemikian rapuh menghadapi situasi. Malahan ia mengira bahwa hidup seorang budak itu lebih mujur daripada hidupnya sendiri. Ia menjadi tersiksa dengan semua yang sedang ia alaminya. Ayub itu tidak mengerti mengapa dirinya harus menanggung derita dan kemalangan yang begitu menyiksa. Ia bagaikan seorang yang terhukum. Meskipun demikian, Ayub tidak kunjung berhenti untuk berdoa, memohon belas kasih Allah supaya dirinya mengalami kedamaian batin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian Ayub menjadi teladan bagi kita ketika kita mengalami duka dan derita. Kita memperoleh teladan untuk berani beriman, bertahan dalam duka. Dan justru kita diharapkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu bukan penyebab penderitaan bagi siapapun dan kapanpun juga. Kemalangan dan juga kematian dapat terjadi karena kegagalan manusia mengelola hidupnya. Dapat terjadi karena kegagalan manusia mengelola alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Allah sama sekali tidak menghendaki manusia menderita. Maka Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menghalau penderitaan. Pada waktu itu Yesus berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Penyembuhan terhadap orang yang sakit merupakan salah satu tugas Yesus dalam rangka menegakkan kerajaan Allah di dunia. Memang salah satu persoalan hidup manusia adalah penderitaan karena penyakit. Saudara-saudari yang terkasih, ibu mertua Simon diberitakan mengalami sakit demam. Pada zaman itu orang-orang berpandangan bahwa sakit demam yang serius dan tidak kunjung berhenti dapat terjadi karena pengaruh roh jahat atau karena hukuman dari Allah. Maka Yesus memegang tangan ibu mertua Simon demi memulihkan kesehatannya. Dalam diri Yesus, Allah menawarkan pemulihan kesehatan dan kemalangan. Dan jika dipandang dari segi iman, penyembuhan ini merupakan peristiwa di mana Yesus mengangkat segala macam kutukan. Yesus adalah Tuhan
yang memulihkan keadaan ciptaan yang telah rusak karena dosa manusia. Kita yang hadir di sini tampaknya sehat-sehat saja. Maka kita pun dapat bertanya, apakah ada hal di dalam diriku yang perlu disembuhkan atau perlu dipulihkan? Saudara-saudari yang terkasih, sehat itu tidak sekedar tubuh kita tidak sakit. Ada yang namanya sehat psikologis. Ada yang namanya sehat cara berpikir. Ada yang namanya sehat secara rohani dan seterusnya. Jadi sehat itu menyeluruh dalam diri manusia. Ada seseorang yang tampaknya sehat, segar bugar, bisa lari cepat dan seterusnya. Tetapi bisa di dalam dirinya itu ada sesuatu yang sakit. Gampangnya ada yang lagi sakit hati. Ada juga yang sakit lain, yaitu kesombongan, kecongkaan, ketertutupan, kemunafikan, mudah menjadi pemicu perpecahan, dan seterusnya. Bisa jadi seseorang tidak sadar mengalami hambatan ketika berelasi dengan orang-orang tertentu. Kalau dengan orang-orang lain semuanya dapat serba lancar. Maka ia sebenarnya perlu memulihkan yang retak akibat salah paham, akibat salah persepsi, akibat prasangka buruk yang hinggap pada dirinya. Mungkin juga ada kemarahan, bahkan dendam yang perlu diobati. Dan ternyata yang sanggup mengobati itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin juga dengan demikian seseorang itu akan dapat berkembang. Dapat pula kita itu perlu disembuhkan dari kebiasaan atau sifat buruk kita. Dan harapannya kita itu menjadi berbahagia. Maka marilah kita dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan dan pemulihan. Saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita bersyukur bahwa semakin banyak orang profesional di bidang kesehatan, seperti dokter, seperti perawat, dan seterusnya. Kita sebagai umat beriman juga terpanggil menjadi bagaikan jembatan antara Allah, Sang Penyembuh, dengan orang-orang yang membutuhkan penyembuhan dan pemulihan. Karena senyatanya tidak sedikit orang di sekitar kita itu butuh pertolongan. Sebagian di antara mereka tidak tahu jalan keluar dari cengkeraman kemalangan yang menimpa pada dirinya. Sebagian lain mereka sudah tahu mesti datang kepada Yesus, akan tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk mendatangi Tuhan. Oleh karena itu kita perlu pertama-tama membangun diri sebagai komunitas penyembuh melalui kasih dan pengampunan. Kita bisa menjadi penyembuh dengan cara kita masing-masing. Misalnya, kita menyembuhkan seseorang dengan kehadiran kita, dengan keramahan kita, dan kita memberikan semangat serta harapan kepadanya. Semoga kita semua dianugerahi rahmat kasih dan pengampunan oleh Tuhan. Dan terutama semoga keterlibatan kita kepada pelayanan Tuhan untuk menyembuhkan sesama menjadi berkah yang melimpah bagi kita. Marilah kita teruskan pembaruan iman kepercayaan kita.